Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, zahir batin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Anak-anakku, untuk mengawali pelajaran kita baca basmalah bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, khususnya bagi kita dan umumnya untuk orang banyak atau untuk orang lain. Marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mengawali pelajaran SKI yaitu bab 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah. Anak-anakku yang salih-salihah, pembinaan bidang agama yang pertama ya. Jadi Rasulullah membina masyarakat Madinah. Rasulullah atau juga biasa disebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah, sama saja ya. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi, yaitu sebagai pusat ibadah, sebagai tempat dakwah Islamiyah, dan sebagai tempat mengajar para sahabat. Jadi, fungsi Masjid Nabawi selain sebagai pusat ibadah, juga tempat dakwah Islamiyah, dan juga sebagai tempat mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam, yang disebut tafaqquh fiddin. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut ahlu suffah. Dalam mendalami ajaran agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik mereka dengan cara mencontohkan secara langsung, karena memang masih ada Rasulullah, jadi langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat ada yang menjadi penghafal hadis, seperti Abu Hurairah. Jadi ada yang memahami agama dengan cara menjadi penghafal hadis, seperti sahabat Abu Hurairah. Pada saat ini, selain masjid tempat yang digunakan untuk belajar agama, sekarang ada pondok pesantren. Jadi untuk saat ini selain masjid yang digunakan untuk belajar agama, itu ada juga pondok pesantren, yaitu
Para santri belajar kepada kiai tentang berbagai ilmu dan membiasakan diri dengan akhlak terpuji, rajin beribadah dan mandiri. Anak-anak pengen nggak mondok? Ya, mudah-mudahan anak-anak jadi mondok ya, di pondok pesantren. B. Pembinaan bidang sosial. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebarkan kedamaian dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat Muhajirin atau penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah dan sahabat Ansor atau penduduk Muslim asli Madinah. Jadi sahabat Muhajirin itu adalah penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan sahabat Ansor adalah penduduk Muslim asli Madinah. Saat di Madinah, kaum Muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Karena itulah kaum Muslim Madinah disebut sahabat Ansor atau penolong. Ansor itu artinya penolong. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang atau selanjutnya didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan keislaman. Rasulullah melarang sahabatnya saling mencaci dan menfitnah karena fitnah termasuk dosa besar. Sebaliknya, jika terjadi kesalahpahaman, Rasulullah menekankan para sahabat untuk husnudon dan tabayun. Tabayun klarifikasi ya. Pembinaan bidang ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam untuk mengerjakan lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si pekerja dengan pembagian hasil panennya yang dikenal dengan istilah muzaroah dan mukhabaroh. Dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan kota Madinah menjadi salah satu penghasil kurma terbesar atau tamar. Penghasil kurma terbesar ya di Madinah. Jadi kota Madinah menjadi salah satu penghasil kurma terbesar. Rasulullah membagi sejumlah lahan atau tanah kepada sahabat yang belum mempunyai lahan atau tanah untuk tempat tinggal maupun bertani. Rasulullah memerintahkan para sahabat mendirikan pasar dan beliau yang mengawasi pengelolaan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau mengatur pembagian zakat, infak, dan sedekah.
Dengan adanya Baitul Mal, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Rasulullah mendirikan Baitul Mal dan Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun. Pembinaan bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir batin. Rasulullah juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah, sebagaimana tuntunan Al-Quran. Melihat keberhasilan tersebut membuat kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam, hingga mereka menyusun rencana untuk memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Jadi Rasulullah mengajak para sahabat untuk berjihad atau mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Rasulullah berperang itu atas dasar apa? Atas dasar mempertahankan diri dari ancaman musuh. Kalau tidak ada ancaman musuh, Rasulullah tidak akan berperang. Peristiwa perang yang terjadi diantaranya adalah ada Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang dan tentara kafir 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi tentara Islam hanya 314, sedangkan tentara kafir 1000 orang. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan Abu Jahal tewas dalam perang tersebut. Dan mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab jadi sakit dan meninggal. Abu Lahab itu siapa ya nak ya? Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu. Jadi kalau memang Allah menghendaki menang, pasti menang. Dan Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang besar karena memang atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Perang Uhud ya. Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, terjadi di Bukit Uhud. Bukit Uhud
Nanti anak-anak kalau umroh atau haji tahu ya, Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedang tentara kafir 3.000 orang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi tentara kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1.000 orang, namun yang 300 orang itu kaum munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka mengundurkan diri atau balik pulang ke rumah. 300 orang itu kaum munafik ya. Tidak jadi ikut berperang. Rasulullah kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan tidak boleh turun sebelum diperintah turun. Nabi memilih 50 pemanah terbaik yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun, pasukan pemanah di atas bukit itu turun ke bawah sebelum diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin hampir menang, tapi atau pasukan pemanah yang di atas bukit belum disuruh turun, belum diperintahkan turun oleh Rasulullah, sudah turun. Jadi kaum muslimin kalah. Mengetahui pasukan pemanah turun, pasukan kafir menyerang kembali. Jadi pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah sendiri pun terluka. Jadi itulah kejadian perang Uhud. Kaum muslimin kalah. Dan Rasulullah pun terluka. Ada perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah. Untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy, Rasulullah menerima usulannya, sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Tuh parit ya. Jadi perang Khandaq atau bisa juga disebut perang apa? Parit ya. Perang Khandaq karena kota Madinah dikelilingi oleh parit. Perang ini juga disebut perang Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Karena terhalang parit, maka pasukan kafir Quraisy tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah selama sebulan.
yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan makanan hingga mengganjal perut dengan batu. Jadi pasukan kafir itu mengepung Madinah selama sebulan, yang menyebabkan kaum muslimin Madinah tidak berani keluar sehingga kekurangan makanan sampai perutnya diganjal dengan batu, ya, untuk mengganjal perutnya karena kekurangan makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim angin ribut, angin kencang yang menghancurkan perkemahan kaum kafir, sehingga mereka pun pulang kembali dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Jadi karena Allah mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir, maka Madinah jadi aman kembali dari serangan musuh kafir Quraisy. Anak-anakku yang solih-solihah, materi sudah selesai. Anak-anak, untuk menjadi pelajaran, anak-anak kita ambil manfaat, kita ambil hikmahnya ya dari pelajaran hari ini. Kalau kita harus nurut atau patuh pada perintah Allah dan Rasulullah, dan juga kita harus patuh pada orang tua. Kalau di rumah kita harus patuh kepada orang tua. Kalau di sekolah kita patuh kepada guru, ya. Jadi kalau kita diperintah orang tua atau diperintah guru, kalau di sekolahan kita harus taat dan patuh pada orang tua dan kepada guru-guru kita, ya. Anak-anak, semoga materi yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Jangan lupa anak-anak ya, selalu sholat 5 waktu. Dan anak-anakku, semoga pelajaran ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan berharap kita mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita memang nanti akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Sampai jumpa. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.